Perpanjangan jabatan presiden yang menjadi isu panas akhir-akhir ini merupakan bentuk kesesatan dalam berpikir. Akhirnya Presiden Joko Widodo buka suara soal gaduh wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Jokowi menyatakan, wacana penundaan pemilu tidak bisa dilarang. Sebab, hal itu bagian dari demokrasi. Istilah anak sekarang tuh, ya malu-malu tapi mau begitu. Jadi tidak langsung mematahkan isu ini. Beda misalnya dengan pernyataan beliau beberapa waktu lalu terkait soal 3 periode. Itu kan jelas tuh, ini menampar muka saya, ini menjilat saya, bahkan ini menjerumuskan saya. Masalah memperpanjang jabatan presiden bukanlah masalah yang sepele. Selain mengangkangi konstitusi, pandangan itu telah membunuh demokrasi. Ini kan dua hal yang sama nih, itu sama-sama ingin mengubah konstitusi kan. Tapi kualitas pernyataannya itu harus kita akui. Yang terakhir ini soal penundaan pemilu yang berkorelasi dengan perpanjangan masa jabatan ini tidak setegas yang lalu, tidak seterang penderang yang lalu begitu. Kalau yang lalu itu nggak perlu lagi kita tafsirkan, gitu. Orang dua hal yang sama kok mengubah konstitusi itu. Jadi kenapa kok kemudian pernyataannya itu masih agak mengayun begitu, masih agak mengambang. Harusnya mirip seperti kemarin lah Mas Bayu kan begitu. Sebagai negara demokrasi, memperpanjang jabatan presiden merupakan hal yang konyol. Apalagi yang mengusulkan adalah ketum parpol. Sangat kontraproduktif dengan tugas pokoknya sebagai pendidik politik. Padahal inti dari atau substansi konstitusi yang ada kita punya sekarang itu sudah melalui perjuangan reformasi yang panjang. Didebat dengan panjang, ada substansi konstitusionalismenya, begitu, yaitu pembatasan. Tetapi kalau kemudian ikut dalam ritme mendobrak pembatasan ini, disitulah yang akan mengacaukan ketatanan demokrasi kita. Nah, jadi kalau tegasnya buat saya sebetulnya, oke, Presiden membolehkan berwacana dan akan mengatakan, kalau toh ada perubahan, saya tidak akan lanjut karena saya betul-betul mematuhi apa yang dimaksudkan dengan pembatasan di dalam konstitusi kita. Gitu. Dan kira-kira begitu. Yang kedua, menurut hemat saya adalah seharusnya Presiden ya bisa melarang, tidak melarang pimpinan partai politik, oke. Tetapi kalau menteri-menterinya juga ikut bicara hal atau ide-ide merubah konstitusi yang sebetulnya tidak sesuai dengan konstitusi sekarang, padahal kita harus berjalan sekarang sesuai konstitusi, ya dilarang. Supaya ini juga tidak rame. Ini kan anak menteri kan anak buahnya Pak Jokowi. Nah, kira-kira gitu. Pandangan Muhaimin sebagai ketum PKB, Erlangga Hartarto sebagai ketum Golkar, dan Zulkifli Hasan sebagai ketum PAN telah menyesatkan semua orang. Ketiganya yang diharapkan memberikan pendidikan politik justru menjadi benalu politik. Mereka yang diharapkan memberikan pencerdasan politik malah pikirannya menyesatkan rakyat dan mengkhianati reformasi yang digelorakan rakyat. Apapun dalilnya, perpanjangan jabatan presiden tidak dibenarkan oleh negara demokrasi, sebab kedaulatan berada di tangan rakyat. Kepentingan rakyat yang diutamakan, bukan kepentingan oligarki. Perpanjangan masa jabatan presiden adalah kondisi di mana kepentingan rakyat diabaikan, demokrasi dimatikan, sementara itu oligarki bertepuk tangan. Itu bukan penundaan pemilu, tapi pembatalan pemilu. Karena kan tanggal nikahnya udah ada, 14 Februari 2024. Kalau mau ditunda, sampai kapan kan begitu dia. Yang kedua, itu tadi, ini siklus pergantian kekuasaan kita 20 tahun ini kan sudah sangat bagus. Termasuk pemilu regulernya begitulah. Di mana Pak Jokowi juga adalah bagian dari produk itu.
Ya. Ngapain kok kemudian siklus yang sudah bagus ini, ya, ini mau diubah-ubah? Ini kan sama seperti kita punya komputer begitu, sistemnya ingin kita ganti. Komputernya belum tentu lebih baik, tapi software yang lain sudah pasti rusak, kan begitu dia. Iya, mbok uruslah yang lain lah. Ini di depan mata ini kan ada minyak goreng, udah dalam situasi darurat nih. Ya. Gas, lain semua segala macam. Ketimbang kemudian, ya, pemerintah begitu memikirkan gimana kita ganti konstitusi atau partai-partai yang lain, begitulah dia. Jadi jangan kemudian kita kotori tangan kita lah. Ya. Untuk hal-hal yang harusnya nggak penting untuk kita lakukan hari ini begitu. Ya. Akhirnya Presiden Joko Widodo buka suara soal gaduh wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Ini mengakhiri penantian publik yang sebelumnya mendesak supaya Presiden angkat bicara perihal polemik tersebut. Jokowi menyatakan dirinya bakal patuh pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi, kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat tanggal 4 Maret tahun 2022, dilansir dari Kompas. Meski demikian, Jokowi menyatakan, wacana penundaan pemilu tidak bisa dilarang. Sebab, hal itu bagian dari demokrasi. Namun, sekali lagi, ia menegaskan bakal tunduk dan patuh pada konstitusi. Siapapun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas aja berpendapat, tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi, ujarnya. Anggota Komisi 2 DPR Fraksi Demokrat, Anwar Hafid, menyatakan petisi dari masyarakat dan politikus tidak cukup sebagai bentuk protes dan dukungan moral terhadap penolakan usulan penundaan pemilu 2024. Anwar berencana mengusulkan agar seluruh anggota fraksi DPR RI dan DPRD di seluruh daerah menolak perpanjangan masa jabatan DPR, apabila usulan penundaan pemilu 2024 benar terjadi. Ketum AHY sudah tegas menolak, sekarang harus diikuti semua anggota fraksi membuat petisi menolak penundaan pemilu. Kedua tidak bersedia diperpanjang masa jabatan DPR RI, kata Anwar dalam diskusi Partai Demokrat secara daring, Sabtu tanggal 5 Maret tahun 2022. Menurut Anwar Hafiz, tidak cukup hanya masyarakat yang bertindak, melainkan politikus juga harus bertindak nyata sebagai dukungan moral. Sehingga bila itu terjadi kita mundur, itu sikap tegasnya. Jangan cuma masyarakat yang buat petisi, tapi kita pelaku juga mulai ketegasan dengan itu. Menyatakan, kalau ini terjadi saya akan taat konstitusi masa jabatan saya 5 tahun, terangnya. Anwar berharap sikap tegas anggota fraksi Demokrat DPR itu juga akan diikuti DPRD Demokrat tiap provinsi. Ini bisa jadi kekuatan moral kita, semua anggota fraksi di provinsi juga membuat pernyataan yang sama. Bahwa kalau sampai penundaan terjadi itu maka kita semua tak mau masa jabatan diperpanjang, ungkap Anwar.